Selamat pagi anak-anak. Karena Hana yang paling terakhir, Hana yang pimpin doa. Siapa yang mengerjakan PR? Ngaku. Oke, siapa lagi? Oke, siapa lagi? Yang tidak dapat hadiah. Oke. Yang nomor 1 siapa? Yang mengerjakan nomor 1 siapa? Hah? Jadi yang mengerjakan dulu siapa? Yang masukkan di grup pertama kali siapa? Oke, dapat hadiah. Okay, we are talking about proud. What is it, proud? Cannot hear. Sombong. What is it in pride? Pride. What is it? What does it mean, pride? Apa? Kebebasan. Sombong. Definisinya apa kira-kira? Sesuatu yang bisa diberikan. Apa lagi? Sombong. Kan kemarin kita talking about sombong. Oke, karena kamu yang duluan maju ke depan, ini kamu cerita tentang dua tokoh yang sombong ini. Oke, terus Hizkia sombongnya bagaimana? Hizkia itu waktu jadi pelajar sakit itu ya, ada Hizkia itu kan sempat sakit gitu kan. Hizkia. Hizkia itu kan sempat sakit. Terus habis itu ini nanti dia berdoa makanya nanti siapa itu aku lupa kan sih. Ya itu sampai sini. Oke. Dia berdoa terus sama Tuhan diselamatkan. Perpanjangan umurnya. Dia sombongnya di mana? Sombongnya itu setelah dia disembuhkan. Itu adalah kemudian datang pada ucapan sampai sama dia ditunjukkan keselahatan. Ini loh, aku kaya lagi gitu ya. Oke, terus gak ada pun yang gak ditunjukkan. Makanya nanti dia tanyakan. Terus dia datang apa sih mau tunjukkan? Oh, semuanya tunjukkan gak ada apa. Terus akhirnya berarti dia punya tiba-tiba bisa hilang gara-gara dia sombong. Betul ya? Aku pernah loh ya agak bangga gitu punya handphone yang agak mahal 4,5 juta. Biasanya aku beli handphone cuma 2 juta, 2,5 juta maksimum. 4 juta bangga aku buat. Soalnya bagus sih, bisa lihat depan, lihat belakang langsung hilang. Oke. Yang kedua nih bukan Nesa kenapa? Dia sombong ada kekuasaannya. Kalau itu daerah kekuasaan daerah. Oke, terus sombongnya gimana? Dia sombong, dia merasa kalau dia itu yang membangun semua kerajaan. Ini Babel itu karena aku gitu ya. Terus kemudian akhirnya itu akhirnya bersombong kan sama Tuhan dihukum dia jadi kayak hewan dia makan. siapa yang di sini pernah makan kangkung? Cak kangkung enak. Kalau cak rumput, tapi sapi makan rumput ya sehat loh. Betul. Kita bukan sapi ya, oke. Terus akhirnya dia sombongnya gimana? Dia sombongnya karena dia berangkatnya semuanya mikir kalau semua daerah Babel yang besar itu yang bagus itu dibangun sama dia semua. Oke. Silakan dulu. Terima kasih ya. Yang kedua ini namanya Selo, maju ke depan. Dapat hadiah. Langsung sapak loh. Kamu ceritakan Nebukadnezar sombongnya di mana?
sombongnya apa? Sombongnya gimana? Si Nebukadnezar. Kamu kalau lebih tinggi dari aku ya, nak? Enggak. Tapi dia segini. Iya, sekarang udah gede. Oke, sombongnya apa yang dia sombongkan? Dari dikuasai kenapa? Oke, ini daerah semua karena aku terus. Terus apa lagi? Apa akibatnya kalau si Nebukadnezar itu sombong? Jadi gila. Terus apa yang terjadi saat dia dihukum sama Tuhan? Gila. Jadi binatang. Oke, terus berapa lama? Berapa tahun? Juana? Berapa tahun? Jadi di situ kenapa angka 7? Angka 7 itu angka kesempurnaan. Manusia diciptakan di hari ke-7 sempurna. Di depan. Nah, terus kemudian setelah itu apa yang dilakukan sehingga dia akhirnya sembuh enggak dia? Sembuh. Karena dia sadar akhirnya dia oke. Enggak mati. Itu berarti kamu belum selesai baca anunya. Yang kedua, gimana Goliatnya? Goliat badannya besar, terus Daud itu mungkin kecil, ini tingginya berapa Goliat? Gak tahu ya. Berapa? 3.000 meter. Coba cari datanya ya. Perbandingan antara Daud dan Banyak. Perbedaannya. Ya Om. Nah, sebetulnya Goliat itu pasti menang enggak? Tapi akhirnya kalah sama batunya kenapa? Diketapel cuma sekal, akhirnya kena jidatnya terus dia mati dan diapain? Boleh kita sombong? Tidak. Silakan duduk. Sudah ada perhatian kan? Yang ketiga Hana disuruh kirim ke grup. Kamu itu mau nggak kirim ke grup Hana? Ini juga nggak kirim ke grup, sehingga Om yang harus mengirimkan ke grup. Hana maju ke depan. Petrus cerita. Aku tidak mungkin menyangkal Tuhan. Awalnya gitu kan. Terus akhirnya Tuhan bilang apa? Sebelum kamu menyangkal aku berapa kali? Oke, terus aku nggak mungkin menyangkal Tuhan. Betul ya? Terus ternyata kenapa kok di awal dia merasa bisa? Terus apa yang menyebabkan dia akhirnya nyangkal Tuhan? Yang kedua, cerita. Ya, kalau itu kayak sombong aja. Duh, gak apa-apa toh. Orang sombong boleh nggak? Gak apa-apa, mau aku kaya, sombong boleh nggak? Yosua boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Kenapa nggak boleh? Kenapa kita nggak boleh sombong?
Oke. Jadi meskipun kita kaya, sebaiknya tidak miskin pun jangan kita kita pintar jangan sombong, betul ya? Terima kasih, silakan duduk. Anak-anak, kalau Loisa maju ke depan, maju ke depan. Beneran, Pak? Beneran. Kamu pernah ditinggal orang yang kamu cintai, betul? Kapan itu? Tahun berapa? Nanti kamu cari orang yang sombong, baru boleh dibilang 2021. Belum. Nanti aku masih mau tanya sama kamu pernah ditinggal orang yang kamu kasih? Siapa itu? Papa. Kamu sayang enggak sama papa? Terus kemudian beliau tutup usia ya. Ini sudah jalan berapa tahun berarti? Hampir 3 tahun. Kira-kira jadi apa? Kalau orang sudah dimakamkan, sekarang ini jadi tengkorak. Oke. Jadi tengkorak. Betul ya? Ya, jadi tengkorak Pak ya. Tengkorak mungkin kepala. Pernah tahu tengkorak? Ya kayak gini-gini nih. Ini ceritanya waktu itu mau dikeringkan, tetapi kena air hujan, sehingga dia mikut. Kalau enggak, jadi kayak gini bagus. Kalau enggak, jadi kayak gini bagus. Mati semua apa? Mati. Enggak berani. Enggak ada. Berani om. Terus kemudian akhirnya bisa. Nah, kalau sekarang orang itu tinggal skeleton. Do you know skeleton? What is a skeleton? Bisa nggak skeleton do something? No, cannot, right? Skeleton itu punya keunggulan apa? Ya nggak ada, nggak ada keunggulannya, betul? Terus kemudian kalau sudah jadi rangka semua bisa berfungsi? Nggak bisa. Kamu setelah ini boleh duduk, cari 2 orang masuk ke depan lagi yang sombong. Oke? Terus silakan. Tapi satunya udah dijawab tadi. Tidak apa-apa, cari lagi yang lain. Nah, mumpung kita belum jadi skeleton, we do something for God. We do for our God, right? Kita berbuat sesuatu untuk Tuhan. Pernah dengerin videonya Tante Pina sama Om Joni yang tak kirim di grup? Kata di grup. Oke, apa kamu lihat nanti di grup. Tante Pina itu sudah usianya jauh lebih banyak karena omanya Adam. Jadi Adam punya papa, ini mamanya papanya jatuh sehingga melengseng tulangnya. Terus kemudian kalau udah melenceng itu bisa jalan? Nggak bisa, sakit. Terima kasih buat anak-anak. Kamu doain emaknya Adam nggak? Kamu doain emaknya Adam nggak? Kamu doa? Kamu belum. Kamu doain omanya Magda, emaknya Magda. Kamu doain? Setiap hari. Doain emaknya Magda. Oke, terima kasih. Kamu doain emaknya Magda? Adam? Sini lah. Adam. Kamu doain? Enggak. Kamu doain emaknya Adam? Sini. Enggak boleh, situ nanti enggak dapat dia. Oke. Nah, anak-anak, emaknya Adam ini ternyata jemputi orang 8 orang. Om paling banyak jemputi mungkin paling banyak 4. Emaknya Adam ini jemputi 8 orang. Kamu tahu, jemput itu kalau bagian penjemputan enggak enaknya apa? Yang bagian jemput ini yang enggak enak apa? Bensin. Apalagi kalau bagian jemput yang enggak enak apa?
Pagi. Harus jemput ke rumah lain. Ke rumah orang. Apalagi kalau bagian jemput enggak enaknya apa? Masuk gang. Masuk gang. Bisa ya, ada gang, ada enggak? Apa kalau jemput? Nyetir. Harus nyetir. Kalau mau masuk perumahan harus ditanya dulu sama satpam. Oke, apa lagi? Orangnya nggak siap mesti nunggu lagi. Om sebentar ya, masih di kamar mandi. Ayo, ya. Lah, maknya Adam ini 8 orang yang dijemput. Kita dengerin videonya dulu ya. Soalnya ternyata grup ini wayangnya dibubarkan Tante Vivi karena tidak berguna. Tidak ada yang bersuara. Kamu tahu, artinya guru-gurumu kalau misalnya nggak ada yang baca grup itu kira-kira seneng atau enggak? Enggak. Ya nggak seneng, tapi ya nggak apa-apa. Oh, belum tak kirim nih ya videonya. Belum. Oh, Di iya, SM. SM. Akhirnya maknya Magda sudah mulai jalan. Ada kok. Adam. Ada makan dulu. Ada. Tadi harus makan udah. Ini maknya Adam yang jemputi 8 orang. Maknya Kalau 8 orang artinya pulangnya lebih telat. beda rambutnya. Makannya telat. Keluar bensin. Kemudian bannya cepet habis 8 orang. Tak puterin ya video yang nanti akan aku sampai kirim lagi ke anak-anak. Jadi maknya Adam itu cuma bilang begini. Akhirnya saya video call. Mau betulin rambut dulu sebelum. Nah, ini maknya. Tekok-tekok bagaimana? Jadi harus kalau orang sudah patah, maknya Om Joni patah tulang di sini kan tahu ya bonggolnya ya, bonggol. Kemudian ini kan ada tulang ada bonggolnya. Ini patah diganti dengan yang titanium. Itu harus 3 bulan. Ini cepat loh. Tuhan cinta loh sama maknya Adam. Melingsing, kamu tahu? Kakinya dia melingsing, jatuh. Melingsing. Nah terus iya miring, geser gini loh. Nggak pas yang itu. Jadi kalau buat jalan pasti sakit. Nah singkat cerita, si emaknya Adam ini jemputin 8 orang. Aku cuma jemput paling 4 orang, 3 orang, tidak banyak gitu.
Jadi akhirnya apa yang Om lakukan? Om lakukan ini. Jadi orto itu tulang, spesialis tulang. Yang mamanya Om Joni itu antrinya harus standby setengah 7, jam 7. Selesai itu paling cepat jam 1. Nah, 1 siang. Kadang harus ngambil obat dan sebagainya karena terus akhirnya apa yang Om Joni lakukan? Oke, karena Alin datanya terlambat, doain buat temannya Adam ya. Sekarang, ayo kita berdoa. Didoakan maknya Adam supaya cepat pulih. Oke. Duh, ya aku kan cerita kakinya itu melengsing gara-gara jatuh, kamu tak jirit lo ya. Lututnya itu loh, Jay. Lututnya ini melengsing. Harusnya kan di tengah itu. Kan harusnya lurus. Lurus kayak Lagi gitu. melengsing gitu. Nanti tak tunjuk karena jatuh. Enggak, di bawah. Nah karena jatuh, akhirnya tulangnya ini melengsing. Nah, tulangnya melengsing bisa nyupir enggak? Bisa jalan enggak? Enggak. Kita doa. Oke, ayo Alin yang berdoa. Oke, terima kasih Alin. Akhirnya Om lakukan ini untuk menghibur. Kenapa? Gak iso, ngasih komennya apa? Makanya Om lakukan ini, coba perhatikan ya. Yang tak jemputi orang berapa? Gelap. Jemput ini jeng, oke. Jemput lagi jeng 2, jemput lagi jeng 3, jemput lagi 4, 5, 6, 7, 8. Capek nggak? Mama itu lebih tua dari Om. Wong saya aja manggil tante kok. Lebih kuat mana Om sama Oma itu? Oma. Si Mak itu harusnya sudah di rumah, tapi dia mau tetap melayani Tuhan, jemputi orang-orang. Akhirnya Om lakukan ini. Setelah ini Om melakukan sesuatu. Besar di surga
Akhirnya Om ajak dia sembahyang. Kita sembahyang tapi kita oke, setelah kita berdoa, beliau terhibur gitu ya. Karena orang sakit itu kalau misalnya kita tidak hibur, kasihan gitu. Tulangnya itu seperti ini anak. Takut ya? Enggak sih, cuma X-ray ya, enggak apa-apa. Nah, ini modelnya kayak gini, kakinya enggak bisa lurus, bengkong. Oke, ini kakinya bengkong, gini karena jatuh. Karena jatuh kakinya bengkong. Apa yang ini kakinya bengkong? Ini loh, tulangnya ini melingsing, harusnya lurus. Tulangnya harusnya lurus, tapi kakinya melingsing. Kamu doain dia bisa sembuh. Enggak, tadi kan kamu barusan doain. Oh, berarti itu miringnya itu enggak? Nih, pokoknya ini kakinya miring. Ini yang aslinya, ini yang X-ray-nya. Dislokasi, correct. Dislocation itu bukan on the right place. Jadi tempatnya ini dislocation, betul. Kamu besok mau jadi dokter kah? Enggak. Oke. Orang ini jemput 8 orang. Om jemput 3, 4. Enggak, ya 3, 4. Orang ini 8 guys. 2 kali lipatnya aku. Dan usianya jauh lebih banyak. Kita kembali lagi cerita tentang sombong. Oke. Ada seorang raja namanya Neza. Dia Sombong. seorang raja negeri. Cari tahu ya. Kemudian dia melihat, satu kali dia melihat, loh Babel jadi luar biasa ini. Karena gue, anak-anak hati-hati hero spirit. Om Joni juga pernah kena hero spirit. Hero spirit itu gini. Ini kan sekarang itu kan ada acara ya. Om Joni ngadakan acara Taman Safari. Ingat? Om Joni ngadakan acara Bahramu. Oh ini legal acara. Tidak berhasil. Ternyata nggak boleh kita cuma berpikiran seperti itu. Kita melakukan yang terbaik boleh, tetapi kalau kita merasa kita yang paling berjasa itu nggak boleh. Kenapa? Koko Stephen latihan itu 2 jam, 3 jam. Sampai aku ngomong, ini latihan kayak apa? Latihan 2-3 jam untuk pelayanan 40 menit. Koko Stephen kan latihan 2 jam. Aku lulus itu 9 atau 10 jam. Ya, nggak apa-apa. Maksud saya, memang iya. kita ini pelayanan tak pikir cuma aku tok yang membuat acara ini jadi bagus. Enggak loh. Aku masuk isok dekor pisan, aku masuk isok nari-nari seperti si dia. Apa aku bisa main musik? Semua ini kolaborasi. Nah, kalau ini ya cuma bagus, tapi kalau ada kura-kuranya bisa jalan lucu enggak? Bisa berfungsi dengan baik. Kalau nggak ada tangannya satu hilang, kura-kuranya gimana? Pincang. Betul ya? Pincang. Kalau dia nggak bisa pup aja, kura-kuranya mati. Kalau dia bladder stone, batu ginjal, mati. Menyebabkan dia nggak bisa pup. Kalau dia flu saja, taunya dari mana matanya nutup, mati. Tidak ada gunanya kalau sudah jadi kayak gini. Satu kali kita akan mati. Sebelum kita mati kita do something for God. Kita berbuat sesuatu untuk Tuhan maksimum. Mumpung kalian mesti cakep-cakep, mesti ganteng-ganteng. Satu kali seperti orang yang sudah tua, jalannya bisa cepat? Tidak bisa. One day aku juga akan gitu kok. Makanya aku minta kamu, mau enggak satu kali kamu jadi pelayan Tuhan?
Maukah kamu satu kali jadi pendeta? Maukah kamu satu kali jadi hamba Tuhan? Maukah kamu satu kali bagian penjemputan? Karena kamu nggak akan telat lagi. Maukah kamu bagian pendoa? Maukah kamu bagian bendahara? Jadi singat dan lain sebagainya. We have to replace. Dan saya nggak berhak sombong. Oh, karena sekolah minggu ini bisa jadi besar karena aku nggak boleh. Akhirnya Nebukadnezar dikutuk sehingga dia jadi ojo ngawur ta. Binatang. Berapa hari, berapa tahun, berapa lama? Dia makan apa? Kira-kira, ya? Nanti kamu baca. Nah terus kemudian dia makan rumput keras. Iya lek kuro makan rumput atau makan selada atau makan fumak. Makanannya dia fumak, selada, fumak itu cari di Google. Kemudian dia makannya sawi, dia makannya tomat, dia makannya. Terus ada lagi satu hewan yang aku lagi awetkan sekarang, lagi tak panaskan, itu makannya daging juga dimakan. Sehingga kalau tanganmu salah bisa kegigit. Satu kura-kura tertentu, ini namanya kura-kura pardalis, very expensive. Segini aja kurang lebih 750.000. Yang kecil. Kalau kita sudah jadi skeleton, tidak berguna. Kalau kita sudah meninggal, kita tidak berguna. Mumpung kita masih hidup, ayo kita tidak usah sombong, kita do something untuk Tuhan. Mungkin kita datang tidak terlambat. Mungkin kalian tahu apa yang aku lakukan. Jam 9 aku sudah bisa harus tidur. Supaya apa? Besok ini saya melayani fresh. Kemudian siang nanti ini aku langsung tidur lagi supaya sore nanti aku bisa melayani sekolah itu fresh lagi. Itu daily activity. Saya tadi jam 9 seperempat, setengah 10 tadi segera makan supaya nanti siang sampai rumah langsung tidur. Itu untuk membuat saya tidak lelah. Ya apa? Wong grup di share sesuatu minta bantuan doa, sing respon nggak ada. Yo, artinya guru-gurumu itu wis growong lho anak-anak. Tahu growong? Sudah tercapik-capik ini, sudah termakan hatinya karena kalian tidak baca. Anak-anak, apa akibatnya kalau orang itu sombong? Jessica? Akibatnya punya rasa. Oke, apa Selo? Akibat orang kalau sombong? Can you hear? Dia merasa paling kuat. Akibatnya, kalau dia sudah merasa paling kuat, oke, Hana, apa akibatnya kalau orang sombong? Ditinggalkan teman-teman loh, kalau sombong. Apa lagi? Dijauhin orang, apa lagi Alin? By the way, ini ada namanya Joshua, ini ada namanya your name is? Ardelia. New student. Yes, teman kita ya. Ardelia. Yeremia 48 ayat 29. Kami telah mendengar tentang keangkuhan Moab. Moab itu Amon. Alangkah angkuhnya dia tentang kesombongannya, keangkuhannya dan kecongkaannya dan tentang tinggi hatinya. Sekarang ya, kita mau jadi congkak sombong itu untuk apa? Ini loh handphoneku paling mahal 50 juta. Ada enggak ya handphone 50 juta? Belum ada ya? 25 juta ya paling ya? Paling mahal ya? iPhone 15. Berapa? Kira-kira 20 juta. 20 juta. iPhone 15 itu berapa? iPhone 15 sekitar 25 sampai 30 juta. Oke. Ini loh handphoneku 30 juta. Mati ya nggak dibawa loh. Masa handphonenya mati dimatiin peti mati? Aku kok nggak pernah lihat handphone yang terbagus buat temennya ini terus langsung di peti mati ya dibongkar sama orang. Yang aku tahu ini,
ada peti mati 450 juta, peti mati nih toh. Dan aku tahu melihat dengan mata kepala sendiri, karena itu pohon jati utuh dikerowoki, kemudian dibuat 450 juta. Nah, saat 450 juta ternyata ya cuma itu aja. Baju-baju dibawain lek saya satu kali meninggal, saya mau pesen sama Tante Vivi, baju ini ojo sitok tok ae, lainnya sumbang orang. Berguna loh, daripada dipeti mati buat apa? Kacamata ojo dipecah, kasih no orang, be ukurannya sama, lek ndak anunya. Lek isok baju, lek isok kaos tok ae lho, kaos celana pendek, wes. Gak usah sandal nggak apa-apa. Irit toh. Bajunya bisa dipakai orang lain, keren loh bajunya. Ngapain harus dimasukin peti mati? Ya, kalau kita mau sombong, ingat satu kali saat seseorang mati nggak bisa bawa kesombongannya. Buat apa? Maka manusia akan ditundukkan dan orang akan direndahkan, orang-orang yang sombong akan direndahkan. Itu Yesaya 5:15. Jadi kita tidak perlu sombong, karena orang sombong akan sombong. Manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Jadi kita nggak perlu sombong. Aku bisa keluar negeri, sombong? Nggak perlu. Ngapain? Aku bisa sekolah yang lain, aku sombong? Nggak perlu. Aku pernah ke Australia, ke Australia, kemudian sombong? Enggak, bukan untuk itu, tetapi untuk supaya kalian satu kali bisa dipakai Tuhan. Mungkin ini si Jene ini dipakai Tuhan jadi gembala di gereja GBZ Tokyo. Siapa tahu? Siapa tahu? Ini di GBZ Korea. Siapa tahu? Siapa tahu? Kamu suka sekolah di mana? Indonesia atau luar negeri? Kamu suka keluar negerinya kemana? Oh, enggak mau keluar. Mungkin kamu buka di Sumatera jadi gembala sana. Bonus, kita pakai kemampuan kita, jangan sampai kemampuan kita ini sia-sia. Sampai sini ketemu, Luis sudah ketemu siapa yang dua tokoh yang sombong? Luis sudah ketemu? Maju ke depan. Anak-anak ini dua contoh lagi orang yang sombong. Jessica, dengerin. Simpson, sombongnya gimana? Oke, terus? Dia merasa kuatnya gimana? Bisa ngangkat pintu gerbang sampai ke tempat yang tinggi. Terus apa lagi? Dia bisa mengalahkan sekian, ya, apa lagi? Terus akibatnya, Jessica, akibatnya? Terus sama siapa? Sama pacarnya. Orang kalau matanya sudah dicukil, artinya dia tidak bisa melihat. Kalau dia nggak bisa melihat, apa akibatnya? Bisa lah, masih bisa pakai tongkat ya, masih bisa. Tapi tidak senyaman kalau kita. Betul? Terus apa lagi? Yang kedua? Oke, Goliat kenapa? Oh, musuhnya kecil aja, terus? Dia bawa tombak, terus dia pakai baju zirah. Baju zirah, terus dia ngeremehin Daud, terus dia mati.
kepalanya kena batu. Akhirnya dengan perlengkapannya dia sendiri yang ada aja hanya karena batu mati, betul ya? Oke, silakan terima kasih. 2 Timotius 3 ayat 2 kita baca sama-sama. 2 Timotius 3 ayat 2. 2 Timotius itu perjanjian baru. 2 Timotius 3 ayat 2. 2 Timotius 3 ayat 2. 2 Timotius 3 ayat 2. Sudah ketemu? Jena dibuka ya nak. 2 Timotius 3 ayat 2. 1 2 3. Ayo toh. 1 2 3. Hati-hati ya. Jangan sampai kita minggu depan Om izin. Itu pun terpaksa. Kalau enggak terpaksa Om tidak mau absen. Mereka mementingkan diri sendiri. Kemarin waktu COVID, yang penting aku dapat dulu obat antivirus. Yang penting aku selamat. Waktu itu Om Joni pun sendiri kena, keluarganya Om Joni 2 orang, antivirusnya habis, tidak ada. Cari obatnya sampai di Denpasar baru dapat. Akhirnya ada orang yang ngirimi obat antivirus. Terus kemudian padahal dia nggak tahu saya lagi cari obat antivirus itu. Tuhan bisa bantu kita dan akhirnya Tante Rosi selamat, Koko Steven juga selamat. Kesombongan terbesar Firaun ialah mengakui bahwa dirinya Tuhan. Akibat kesombongannya Allah menghukum Firaun dengan tentaranya. Waktu itu Firaun mau ngejar bangsa apa? Firaun mau ngejar bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Kemudian akhirnya Firaunnya kenapa Jena? Ayo didengerin. Akhirnya Firaunnya dan tentaranya tenggelam di laut kosong. Sorry. Ayo. Laut. Coba nanti baca ya. Laut dan Kalau kalian baca Alkitab itu enaknya begitu. Nggak mau baca, nggak apa-apa, dengar aja Alkitab suara. Boleh kok. Tenggelam di laut. Kemudian kadang itu ya, kita itu nggak sadar oleh kita sombong. Kalau kita pakai yang bermerek, jalannya gini. Misalnya sabuk ya, jalannya gini. Kalau pakai sepatu kulit buaya, jalannya gini. Itu loh, aku sepatunya kulit buaya. Apakah perlu gitu? Tidak perlu. Betul? Nggak perlu. Itu loh jamku. Tapi kadang di dunia pekerjaan harus begitu. Handphonenya yang terbaik, ya tidak apa-apa. Kalau memang sudah bisa, tidak apa-apa. Lah kalau income-nya dia sudah banyak, kenapa kok nggak beli handphone yang terbaik? Ciri-ciri orang sombong memamerkan barang mewah, flexing. Kita nggak perlu. Mendingan kita tidak tampak kaya, tetapi kita suka memberi, suka menolong. Ada orang perlu, kita bisa tolong. Jangan tampak kita ini orang kaya, ada teman kita membutuhkan pertolongan, kita nggak bantu, jangan. Oke? Yang kedua selalu menceritakan uangku. Ya, salah satunya gitu. Menunjukkan gaya hidup mewah di media sosial. Aku makan sederhana tak video. Jogja tak video, supaya orang-orang yang nggak pernah ke Jogja, kepengen tahu Jogja bisa lihat di Instagramnya Om, di Facebooknya Om. Facebooknya Om, tak kasih gambar Jogja itu, tak kasih lagu gereja. Supaya apa? Bisa jadi berkat.
Instagramku tak kasihin lagu gereja juga. Orang nggak mau lihat ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting lagu ini bisa jadi berkat. Jadi kita nggak perlu. Saya itu beberapa kali di DM sama orang-orang Instagram. Aduh, mau beli luxury, apanya? Aku kan sederhana. Ya nggak apa-apa. One day mungkin akan bisa ke sana, tetapi bukan untuk nyombong, tetapi supaya orang-orang yang nggak pernah ke sana bisa tahu. Jadi orang sombong itu tidak suka sama orang sombong, orang yang sombong lainnya. Dia tidak mau dikalahkan. Menyombongkan koneksi. Aku punya kenalan jenderal. Aku punya kenalan pejabat. Pejabatnya mati. Dia nggak punya koneksi yang itu. Kalian tahu, aku punya koneksi pejabat di atas pejabat namanya Tuhan Yesus. Dia bisa merubah segala sesuatunya. Jadi anak-anak, kondisi apapun, baik kalian satu kali nanti dari kaya, janganlah sombong. Kalian jadi pintar, janganlah sombong. Kalian jadi statusnya bagus, janganlah sombong. Nggak perlu sombong. Buat apa kalau kita sombong? Ayat hafalan. Mau ayat hafalannya 2 atau 3? Gampang kok ayat hafalannya. Coba buka Alkitab anak-anak. Ayat hafalannya Lukas 14 ayat 11. Lukas 14 ayat 11. Lukas 14 ayat 11. Lukas 14 ayat 11. Kita baca sama-sama Lukas 14 ayat 11. Ya. 1, 2, 3. Sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Barang siapa yang merendahkan diri, dia akan. Siapa yang hafal? Dapat. Lu habis matang kok. Nggak dapat hadiah, dapat makan siang di rumahnya masing-masing. Habis. Aku maunya pura-pura. Oh jangan, ini punyanya tetangga depan. Ayo, Lukas 14 ayat 11, 1, 2, 3 baca lagi. Sebab barang siapa yang merendahkan diri, meninggikan diri akan direndahkan. Barang siapa yang merendahkan diri akan. Oke, siapa yang bisa? Siapa yang sudah bisa? Baik. Murid sekolah minggu sudah. Pamela harus punya anak loh, Vi. Oh iya dah. Iya. Kalau Pris sudah punya anak, ini sekarang Pamela sudah punya anak. Murid sekolah minggunya kami dulu, sekarang sudah punya anak. Oke. Ini dapat hadiah dengan iman. Oke. Silakan duduk. Siapa lagi? Jen sama Jessica ayo dihafalkan. Ayo. Ini Alin ya. sama Dengan iman ya. Siapa lagi? Barang siapa? Ini. Oke. Ulang karena belum lancar.
Oke, hati-hati. Ayo, Jess. Ayo pokok ini. Adelia, your turn. Oke, nggak apa-apa. Hana, Jenna, Joshua, Joanna, Om ya. Barang siapa merendahkan, meninggikan diri, dia akan direndahkan. Tapi barang siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Gitu toh. Lukas 14 ayat 11. Oke. Gampang loh. Ayo, ayo, sama aja. Keliru. Barang siapa meninggikan diri, ulang. Joshua sudah? Hana sudah? Diri. Ya, Hana dulu. Kamu stay sini. Ya, dengan iman ya. Ayo. Jena. Antri. Siapa yang meninggikan diri? Siapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan siapa yang merendahkan diri Sudah. akan Apa? Ayatnya. Apa nih? Lukas 14 Dan siapa? Ya. Barang siapa Ya, Jenna. meninggikan diri, dia akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Sip. Joshua sudah. Kasihan. Siapa yang belum? Juara sudah? Aling sudah ya tadi? Oh, Ali sudah. Joana sudah. Ardelia sudah. Adelia, Joshua yang Joanna, sama Joshua. Joshua. Gampang tuh. Barang siapa yang Sebab barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, dia akan Oke, Adelia. Oke. Yuk, sana. Joshua. Teman-teman ini teman kita. Hai Joshua, 1, 2, 3. Hai Joshua. Oh, belum semua. Hai teman-teman. Hai Joshua. Ke depan, ke depan. Hadap depan tuh. Lukas 14 ayat 11, sebab barang siapa meninggikan diri ia akan direndahkan, sebab barang siapa direndahkan ia akan ditinggikan. Siapa yang menendahkan diri akan nih, Adelia. Oke. Adelia. Julia. Iya, Mas. Iya dong. Say halo teman-teman gitu. Halo teman-teman. Halo Ardelia. Lah, ayo tos semua. Jess. Yes. 1, 2, 3. Hai Ardelia. Sebab barang siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Mirip Jenan ya, mirip Bina ya. Loh, kok jadi cecek tuh tiba-tiba? Iya, mirip Bina. Terima kasih ya. Ini hadiahnya. Oke, anak-anak, inti dari firman Tuhan hari ini dipesankan kita tidak perlu sombong, jangan sampai nunggu jadi tulang belulang. Karena pada saat jadi tulang belulang tidak ada saat jadi tulang belulang tidak ada fungsinya. Pernah kalian bongkar jenazah pernah? Oh pernah bongkar jenazah. Tinggal tulang belulang, nggak ada gunanya. Jadi nggak ada gunanya. Kapanannya ada yang besar segini mati, cuma nggak dikasih aku sebesar segini. Jadi ini kalau sudah jadi tulang belulang kurang berfungsi. Tapi pada saat dia hidup itu berfungsi. Om Jani barusan
punya 2 kucing yang barusan melahirkan. Oh, melihat. Anaknya 2. Saat anaknya 2, lucu sekali. Banyak yang mau minta. Tetapi kalau sudah jadi skeleton, jangan sampai tidak berguna hidup ini. Setuju? Kalau satu kali Tuhan pakai kita jadi orang kaya, kita tidak perlu. Kalau orang sombong akibatnya, tadi ayat apa kan? Akan di bukan, ini dari tanah liat aku bikin doa asli toh nak. Anak-anak siapa yang mau minta bantu doa? Lomba apa? Tentang photoshoot sama besok pacaran. Lomba apa? Inggris. Terus yang doakan aku minggu depan aku mau pergi ke tugas di luar kota sampai. Oke, mari kita berdoa. Di Heavenly Father, I pray for Zero, have blessed for finance, for test for the next Lord, give her wisdom, knowledge, understanding, good memory. Also for Ali, have test for mathematics next week. Lord, please help. So you can control all the memory and you bless Alicia. And also Jessica have something to do for tomorrow and the next week. Please bless her, Lord Jesus. I also pray for Johanna. Please help Lord. Johanna, bless her abundantly. And we pray for all of us, Lord. Use us to glorify your name. Before we die, we want to useful for our kingdom. Lord, be with us, protect us wherever we go. Bless our parents, give us good health, give us good memory to memorize all the subject that we learn. Then we want to glorify your name. Be with us, protect us. Thank you, Lord Jesus. Bless also Om Sunario. Cannot come today. We pray also for Tore. Lord, bless Tore. And we pray also for other people who cannot come today. Bless Tante Vivi also. Bless our Sunday school. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you, nak. Yang doakan Om Joni siapa tadi? Oh, ini yang mau doain. Iya. Oke. Dear Heavenly Father, please bless us on Sunday school, Jessica is very well. Please blessing so the word can be more soon and perfectly done. In Jesus' name we pray. Hallelujah. Anak-anak siapa yang mau belajar bahasa Mandarin di sini? Enggak ada. Kalau belajar bahasa Mandarin nanti bisa buka gereja di Tiongkok. Aku bisa bahasa Korea. Jen! Bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Loh, kok aku? Ini Jepang. Ini Iya, Jepang. dia Jepang, aku Korea. Nanti aku nyusul ke negaramu. God bless you. Aku juga nyusul ke negaramu juga. I'm glad that you come. Aku seneng kamu datang. Iya. Aku seneng kamu. Yosua. Iya. Oh my God. Namanya Yosua siapa? Oh iya.